Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Kita mau buat tanda salib dahulu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah pencipta kehidupan, terima kasih serta syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau telah menganugerahkan kehidupan kepada kami dan semua makhluk hidup di muka bumi ini. Ajarilah kami agar kami mampu menghormati dan menjaga hidup kami serta hidup semua makhluk lainnya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, mari kita menyimak kisah kehidupan seorang tokoh. Ini ada sepenggal warisan dari tokoh Bunda Teresa. Ada warisan yang paling berharga yang pernah ditinggalkan oleh Bunda Teresa. Kita simak ya. Teresa muda menulis dalam buku hariannya tentang tahun pertamanya memulai pekerjaan misionarisnya bersama orang miskin di Calcutta, India pada tahun 1948. Dia, maksudnya Bunda Teresa, meninggalkan jubah Loreto atau kebiaraannya dengan sari katun sederhana berwarna putih dihiasi dengan pinggiran biru. Dia juga berkisah tentang kesulitan dan penderitaannya. Ia tidak memiliki penghasilan dan harus memohon makanan dan persediaan. Teresa muda mengalami keraguan, kesepian, dan godaan untuk kembali dalam kenyamanan kehidupan biara. Ini adalah isi buku harian Bunda Teresa. Kita baca sama-sama ya. Tuhan ingin saya masuk dalam kemelaratan. Hari ini saya mendapat pelajaran yang baik. Kemelaratan pada orang miskin pastilah sangat keras. Ketika saya mencari tempat tinggal, saya berjalan dan terus berjalan sampai lengan dan kaki saya sakit. Saya bayangkan bagaimana mereka sakit jiwa dan raga, mencari tempat tinggal, makanan, dan kesehatan. Kemudian kenikmatan Loreto datang pada saya. Kamu hanya perlu mengatakan dan semuanya akan menjadi milikmu lagi, kata sang penggoda. Sebuah pilihan bebas, Tuhanku, cintaku untukmu. Aku ingin tetap bertahan dan melakukan segala keinginanmu, merupakan kehormatan bagiku. Aku tidak akan membiarkan satu tetes air mata jatuh karenanya. Sekarang apa kira-kira warisan Bunda Teresa bagi kita? Kita lihat sama-sama pada 5 September tahun 1997, Bunda Teresa meninggal. Warisannya bukan berbentuk materi, tapi berupa sebuah gerakan kemanusiaan yang dahsyat. Misionaris cinta kasih yang dipimpinnya memiliki lebih dari 4.000 suster dan persaudaraan dengan 300 anggota yang menjalankan 610 misi di 123 negara. Misionaris cinta kasih Tuhan dibantu oleh wakil pekerja yang berjumlah lebih dari 1 juta pada tahun 1990-an untuk mengurus rumah-rumah penampungan orang miskin dan tidak berdaya, rumah bagi penderita HIV atau AIDS, kusta dan TBC, dapur umum, program konseling anak-anak dan keluarga, pembantu pribadi, panti asuhan, dan sekolah.
Ini adalah pesan Bunda Teresa. Hidup adalah kesempatan. Gunakan itu. Hidup adalah keindahan. Kagumi itu. Hidup adalah mimpi. Wujudkan itu. Hidup adalah tantangan. Hadapi itu. Hidup adalah kewajiban. Penuhi itu. Hidup adalah pertandingan. Jalani itu. Hidup adalah mahal. Jaga itu. Hidup adalah kekayaan. Simpan itu. Hidup adalah kasih. Nikmati itu. Hidup adalah janji. Genapi itu. Hidup adalah kesusahan. Atasi itu. Hidup adalah nyanyian. Nyanyikan itu. Hidup adalah perjuangan. Terima itu. Hidup adalah tragedi. Hadapi itu. Hidup adalah petualangan. Lewati itu. Hidup adalah keberuntungan. Laksanakan itu. Hidup adalah terlalu berharga. Jangan rusakkan itu. Dan hidup adalah hidup. Berjuanglah untuk itu. Setelah kita belajar tentang Bunda Teresa, kita mau menyanyi sama-sama ya. Judul pujiannya adalah Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi
kita sudah menemukan tujuan hidup ini adalah kesempatan untuk kita belajar dari kitab suci. Kitab suci diambil dari Injil Matius 5 ayat 21 sampai 24. Judul perikopnya Yesus dan Hukum Taurat. Ayat 21, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Ayat 22, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ayat 23, sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Ayat 23, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu, kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Amin. Nah, dari belajar hari ini, dari bacaan kitab suci tadi, apa pesan Yesus dalam menghormati hidup? Satu, cinta kasih merupakan hukum utama. Yang kedua, membunuh dapat diartikan sebagai membuang sesama dari persaudaraan dengan menghilangkan nyawanya, menyebut sesama sebagai kafir atau juga dengan membencinya. Yang ketiga, bagi murid-murid Yesus yang utama bukan tindakan tidak membunuh, tetapi mengasihi sesama sebagai saudara. Lalu yang keempat, dengan mengasihi sesama, kita menghormati hidup dan melestarikan kehidupan dengan segenap jiwa raga, bakat dan perasaan. Yang terakhir, yang kelima, Tuhan menghendaki kita agar kita ikut serta menawarkan kasih dan kebaikannya kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, kita sudah belajar hari ini, kita mau tutup pelajaran hari ini, kita mau berdoa, doa Bapa kami. Dan sebelum berdoa, kita buat tanda salib dulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya, anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.